Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, masih banyak yang salah persepsi menganggap bahwa metaverse itu sama dengan multi level atau bisnis jaringan yang lain. Bahkan masih banyak yang menganggap bahwa ini adalah permainan seperti skema Ponzi atau seperti sistem piramida yang terus tersusun kakinya ke bawah dengan kedalaman tanpa batas. Pemahaman-pemahaman seperti itu sebetulnya nggak ada masalah ya, karena mereka memang tidak tahu ya, dan memang belum mengetahui bagaimana cara kerja yang ada di metaverse. Hanya saja pada perkembangan selanjutnya ada yang kemudian mencari tahu atau membuka pikirannya untuk diberitahu sama orang lain, sehingga kesalahan persepsi itu kemudian menemukan jawaban yang sebenarnya. Jadi kalau masih ada kesalahan persepsi memang seharusnya diluruskan ya. Kenapa seperti itu? Karena kesalahan persepsi ini bisa menimbulkan banyak orang yang seharusnya mendapatkan peluang dari metaverse itu menjadi hilang peluangnya. Bagi teman-teman yang mau mencari tahu dengan alasan belajar sebagai satu keilmuan atau pembuktian, maka tentunya akan menemukan jawaban yang sebenarnya. Tapi kebanyakan orang memang lebih nyaman, lebih enak mengikuti anggapan orang banyak yang di sana belum tentu terbukti kebenarannya. Ketika berbicara metaverse, saya lebih banyak kecenderungan untuk menangkap sebuah peluang, bahwa metaverse hadir memberikan peluang tidak hanya di Indonesia, tapi peluang ini global di seluruh dunia. Pertanyaan besar saya adalah, kenapa metaverse bisa dengan mudahnya diterima oleh masyarakat dunia? Terbukti dengan smart contract yang tercatat per hari lebih dari 5.000 orang yang join dengan metaverse, sehingga kurun waktu 8 bulan terakhir ini sudah hampir mencapai 1 juta mitra di seluruh dunia. Ketika kita melihat fenomena ini, kita bisa menggali lebih dalam bahwa ada apa di fenomena itu. Tentu saja ini terkait dengan peluang yang ada. Maka dengan pemahaman itu, kita akan mulai belajar, ingin tahu apa itu metaverse, kemudian bagaimana cara kerjanya, apa keuntungan-keuntungan ketika kita memasuki di dalam metaverse. Kemudian juga ada kajian apakah metaverse ini legal atau tidak. Kemudian juga kita tentu saja ingin belajar bagaimana cara kerjanya, sehingga metaverse ini bisa menghasilkan bagi mitra-mitranya. Kemudian juga bagaimana cara kita bergabung seandainya sudah memiliki pemahaman semuanya. Apa yang harus dilakukan setelah kita join di metaverse? Ini adalah beberapa hal yang bisa digali tentang metaverse. Dan pada kesempatan kali ini terkait dengan beberapa pertanyaan calon mitra yang masih mengkhawatirkan bahwa metaverse ini sebuah permainan yang mengarah ke dalam Ponzi. Saya ingin menunjukkan beberapa mitra saya langsung yang saya kelola, yang mereka sudah memiliki penghasilan, padahal mereka belum melakukan pemasaran, belum melakukan perekrutan. Ini menunjukkan bahwa ada sistem yang berbeda dibanding dengan bisnis networking yang lainnya. Oke, kita langsung lihat prakteknya ya. Kita masuk melalui wallet, masukkan passwordnya. Saya akan ambil satu ID mitra saya langsung yang akan saya loginkan ke dalam dashboard metaverse. Oke, saya akan ambil ID-nya ya. Di metaverse semua orang itu bisa masuk ke ID orang lain untuk kepentingan pengamatan dan lain sebagainya, tetapi hanya mode melihat saja. Caranya kita harus mengetahui ID yang bersangkutan, atau kita memiliki address wallet yang bersangkutan, kemudian dari address wallet itu akan kita loginkan. Ini kita akan login melalui address wallet ya. Kita copy dulu address walletnya ini.
Lalu kita masuk ke dashboard MetaFoss. Setelah kita berada di dashboard MetaFoss, caranya untuk melihat akun orang lain, kita ke baris 3 ini, kemudian di sini ada Search by Force ID, kemudian diklik di sini, lalu tempelkan address wallet yang tadi sudah di copy, ya, tempelkan di sini, seperti ini ya, sudah masuk. Masuk ke dalam dashboard akun yang akan kita amati. Oke, ini kita sudah masuk ke dashboard yang bersangkutan ya. Nah, untuk membuktikan bahwa akun ini belum berhasil melakukan pemasaran, jadi belum memiliki mitra. Nah, kita lihat di timnya dari sini ya. Nah, kita lihat di timnya. Anda bisa tahu di sini ID ini partnernya masih 0. Mitranya belum ada, masih 0. Kita lanjut ke jaringannya. Untuk melihat jaringannya kita klik ini. Kalau timnya ini, tapi untuk jaringan yang ini. Bapak Ibu bisa menyaksikan bahwa di sini jaringannya di level 1 tuh sudah hampir penuh. Sudah terisi di sini. Di baris pertama, ini baris pertama sudah terisi full. Kemudian di baris kedua tinggal 1 ini aja yang belum terisi. Terus pertanyaannya dari mana? Siapa yang ngisi ini sebetulnya? ID ini kan masih 0 ya. Terus siapa yang ngisi ini? Sehingga seolah-olah ID ini sudah melakukan pemasaran sebanyak 5 titik. 5 orang yang telah direkrut seolah-olah ya. Dari mana ini semuanya? Ini adalah dari limpahan, dari bonus limpahan. Bonus limpahan itu dari mana? Dari aktivitas mitra yang ada dalam timnya, dalam satu tim. Karena ketika kita join kan kita masuk dalam satu tim. Jadi dari aktivitas orang-orang yang ada dalam satu tim itu memberikan limpahan ke ID ini. Kita klik ya. Kita bisa melihat lebih detail lagi di sini. Ya. Nah, di sini kita juga bisa melihat ya, ini masing-masing memiliki smart contract sendiri-sendiri, berbeda ya. Coba perhatikan, ini beda angkanya. Ya. Kemudian ini adalah address wallet dari masing-masing titik. Kalau yang bersangkutan ini ya, perhatikan ID-nya sama. Perhatikan ID-nya yang di atas sama ya, yang di sini sama. Ya, ini yang bersangkutan. Ya, kemudian semuanya ada smart kontraknya. Ya, dan ini real, orang-orang ini real. Ya, tetapi orang-orang ini kenapa bisa menempel di sini? Ini adalah sistem yang mengatur ya. Sistem yang mengatur dari limpahan, dari aktivitas, bukan aktivitasnya ini, karena ini belum berhasil melakukan pemasaran satupun. Tapi jaringannya sudah hampir penuh di sini. Resikal pertama. Di sini terlihat partnernya 5, tetapi bukan partner langsung. Ini adalah partner yang berasal dari limpahan. Terus kalau seperti ini apa dia sudah mendapatkan penghasilan? Iya, mendapatkan penghasilan. Karena aturan matrik itu kalau menempel di sini ya, ini namanya matrik S6 ya. S6 artinya matrik yang ada titiknya 6. Jadi ini tidak menyambung ke bawah tanpa batas, itu enggak. Level 1 ya hanya di sini aja. Hanya 6 titik ini aja level 1-nya. Jadi cara menghasilkannya, ketika Bapak Ibu memiliki matrik seperti ini S6 di level 1, kemudian berhasil melakukan pemasaran, itu akan menempel di sini. Tapi kalau belum berhasil melakukan pemasaran, kemudian ada limpahan, juga akan tetap menempel di titik-titik ini. Dan ini fungsinya sama ya, baik ini diisi oleh Bapak Ibu sendiri dengan hasil melakukan pemasaran sendiri, atau dari limpahan dalam satu tim
itu sama. Kalau jatuhnya di sini atau di sini, ini belum masuk ke dalam dompet wallet, belum menjadi penghasilan Bapak Ibu, tetapi ini masih dilimpahkan, ya. Contoh Bapak Ibu berhasil melakukan pemasaran, misalnya ini kosong ya, Bapak Ibu kosong, matriknya kan tadi baru daftar kan masih kosong. Kemudian dapat bisa memasarkan, ya akan nempel di sini dari kiri. Kemudian dapat lagi akan menempel di sini. Nilainya berapa? $5. Karena prinsipnya ketika Bapak Ibu melakukan pemasaran, itu kan Bapak Ibu menjual aset yang Bapak Ibu miliki. Jadi sangat wajar dan logis ketika hasilnya 100%. Dan ini sistemnya referral. Jadi selain orang itu juga membeli aset kepada Bapak Ibu, dia akan tercatat sebagai orang yang direferensikan oleh Bapak Ibu. Makanya masuk ke dalam sistem yang kalau digambarkan itu berada di bawah Bapak Ibu. Ya, tetapi ini untuk menggambarkan saja. Nah, jadi Bapak Ibu berhasil melakukan pemasaran, ya masuk sini, nempel di sini. Ya. Terus dapat bonus enggak? Belum. Kalau di sini belum dapat bonus, ini masih dilimpahkan lagi. Kemana limpahnya? Ke atas. Bisa masuk ke dalam upline langsung atau orang yang di atasnya. Belum berhasil melakukan pemasaran tapi ini hasil dari limpahan, ya masuk sini juga. Kalau ini masih kosong, ya akan dilimpahkan juga, ya. Sama seperti ini juga, baik hasil sendiri atau dari limpahan itu akan masuk ke sini, dan ini masih dilimpahkan lagi. Itu kebetulan ini titik-titik ini hasil limpahan semuanya, karena mitra ini, ID ini itu masih 0, belum memiliki mitra dan belum berhasil melakukan pemasaran. Limpahan pertama masuk di sini, ya dilimpahkan, belum masuk ke wallet. Limpahan di sini masih dilimpahkan juga. Kemudian setelah dapat limpahan lagi, masuk di sini, ini otomatis akan masuk ke dompet wallet, menjadi penghasilan, pasti masuk. Dan itu sudah ada di walletnya, ya. Saya sudah minta untuk ngecek dan sudah ada. Pendapatan yang masuk itu hanya 3 ini aja. 3 di sini masuk ke wallet, yang 1 untuk membeli level matrik kosong, jumlahnya sama persis seperti ini, tapi nanti masuknya ke recycle yang kedua. Jadi setelah ini penuh, otomatis Bapak Ibu akan memiliki level matrik kosong lagi, jumlahnya 6 titik, ya, yang itu merupakan pembelian dari Bapak Ibu sebetulnya, tapi diambil dari keuntungan atau penjualan terakhir, ya, dari titik ini, ya. Dan ini akan berjalan seperti itu terus sampai kapanpun tanpa batas. Itu, ya, jadi bukan ke bawah terus nggak ada batasnya, enggak, ya. Bukan kaki nyambung ini sehingga terjadi beban sistem di sini, berat banget sistemnya, enggak. Kalau di sini ya sudah selesai, ini kita akan mulai lagi dari 0 lagi, ya, membentuk sistem dengan jaringan yang baru lagi, ya, ketemu dengan orang-orang yang baru lagi, bukan orang-orang kita udah terpisah dari sini, ya kan, seperti itu terus. Tapi uang yang dikeluarkan ya cukup $5 ini aja, ya. Kalau melihat di sini kan $5 ini sudah dapat keuntungan $20 berarti kan di sini. Cuman yang satu ini untuk membeli matrik kosong lagi, sehingga kita punya aset lagi yang siap dipasarkan lagi, seperti itu. Kita lihat ke yang keduanya, ya, level 2, ya. Di level 2 juga sama. Ini sudah terisi, ini sudah terisi, ini sudah terisi, ini sudah terisi, dan semuanya itu dari limpahan Bapak Ibu. Karena ini memang masih kosong, belum berhasil melakukan pemasaran itu. Ya, ini nanti akan digunakan untuk membeli level matrik. Ini nanti akan digunakan untuk membeli level matrik kosong, jumlahnya 6 titik, masih di level 2, tetapi untuk recycle yang kedua. Ini akan berjalan seperti itu terus. Lalu pendapatan di level 2 ini berapa? Ya, ini kali $10, semuanya kali $10. Ingat, yang masuk di sini, ya, baris pertama ini, baik di level 1 dan level 2, tetap ini akan dilimpahkan ke atas, ya, baik ke mitra upline langsung atau yang di atasnya. Tidak harus ke mitra upline langsung, ya. Nanti bisa dibuktikan. Yang ini juga
masuk limpahan. Kemudian ini masuk ke wallet sebagai penghasilan, berarti $10. Yang ini masuk $10 ya. Kemudian ini masih kosong, dan ini akan berjalan seperti itu terus. Artinya ID ini yang masih 0 mitra dan belum berhasil melakukan pemasaran, tetapi sudah mendapatkan penghasilan di level 1 tadi $15. Kemudian di level 2 ini $10, $10, $20 ya. Jadi sudah mendapatkan penghasilan $35. Ini belum melakukan apa-apa ya, belum melakukan pemasaran. Ya memang karena sistemnya seperti itu. Jadi developernya Mr. Lado itu tahu bahwa di dalam bisnis jaringan itu pasti ada orang-orang yang memang tidak bisa melakukan pemasaran ya. Lalu orang-orang yang tidak bisa melakukan pemasaran atau belum mampu melakukan pemasaran itu juga tetap akan mendapatkan penghasilan di sini. Ya, penghasilan dari limpahan. Ini yang sekaligus membedakan dan menjawab bahwa ketika ini dikatakan sebagai skema Ponzi pada di dalam bisnis jaringan, orang tersebut baru join dan belum melakukan pengembangan apapun, tetapi jaringan ini akan bisa berjalan sendirinya ya. Ini ketika ini udah penuh, maka akan beralih ke lembaran yang keduanya seperti itu ya. Yang di level pertama juga seperti itu. Jadi ini sekaligus untuk menjawab raguan teman-teman yang mempertanyakan sistem yang ada di Metaverse ya. Tentu saja untuk pemahaman lebih lanjut lagi ya, ketika kita sudah action ya, sudah terlibat di dalamnya, akan jauh lebih tahu lagi. Kita lihat kelanjutannya di level 3 ya. Di level 3, karena ini joinnya di level 3 ini. Yang bersangkutan join di level 3. Untuk matrik level 3 ini beda ya, seperti ini. Jadi di sini tidak ada limpahan, hanya 3 titik. 1, 2, 3. Berbeda dengan yang tadi, level 1 sama level 2. Jadi di sini itu matriknya matrik aktif, sehingga tidak ada limpahan di sini. Ketika kita kepengen ngisi yang ini ya, kepengen mendapat penghasilan dari level matrik yang ketiga, ini harus bekerja di sini. Jadi harus melakukan pemasaran itu. Jadi keseimbangan, keadilan sistem yang ada di sini memang luar biasa ya. Ini sekaligus juga kenapa sistem ini bisa dengan mudahnya diterima di masyarakat dunia, sehingga dalam kurun waktu 8 bulan mitranya sudah hampir mencapai 1 juta. Dan ini bukan bisnis gratisan ya, ini bisnis berbayar. Karena kita memang di sini memang untuk bisnis ya, bisnis pemasaran aset digital. Jadi ya, ketika kita ingin berkembang dengan baik, maka kita harus melakukan aktivitas pemasaran ya. Adapun bonus-bonus limpahan itu hanya bonus-bonus yang sifatnya itu tidak bisa mentarget ya. Kalau dapat ya tapi ya lumayan, tadi kan sudah lumayan kan ya. Tapi tidak bisa ditarget. Yang bisa ditarget adalah dengan melakukan pemasaran. Orang-orang yang aktif melakukan pemasaran pun juga akan tetap memiliki peluang mendapatkan pasif dari limpahan. Jadi dapatnya akan double dua-duanya, sehingga perkembangannya akan lebih cepat ya. Baik Bapak Ibu, itu ya untuk belajar memahami bagaimana sistem kerja matriks sehingga orang bisa mendapatkan penghasilan dari Metaverse. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda agar manfaat yang ada di Metaverse bisa dinikmati oleh lebih banyak orang. Jangan ragu-ragu untuk bergabung dengan Metaverse karena ini sistem yang cukup bagus. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.